Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Jadi, yang pertama kita akan membahas masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Nusantara. Yang ketiga, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Dan yang keempat, gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas masuknya Islam ke Nusantara. Terdapat 3 teori besar mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah, melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal, lebih penting untuk dibuktikan. Oleh karena itu, inilah bukti-bukti teori Mekah. Yang pertama adalah, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Peter Bellwood Reader in Archaeology di Australia National University telah melakukan banyak penelitian, menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina juga diakui oleh sejarawan. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negeri Arab dan Nusantara saat itu. Yang kedua adalah ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok, juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Buddha Sriwijaya. Yang kedua adalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mubalik yang membawa misi Islam di dalamnya. Kegiatan yang dipergunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia diantaranya adalah yang pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Hubungan perdagangan ini dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim sebagai sarana atau media dakwah. Yang kedua adalah perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri para saudagar Muslim. Ketentuan hukum Muslim bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian keagamaan dengan baik. Yang keempat adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah kesenian. Kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang.
Sunan Kalijaga hanya meminta kepada para penonton untuk mengikutinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Muslim. Dan yang terakhir adalah politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa maupun Indonesia bagian timur. Adalah perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Yang pertama adalah perkembangan Islam di Sumatera. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubalik dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Yang kedua adalah perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pembawa agama Islam ke Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Di Kalimantan Selatan itu sangat pesat dan mencapai puncaknya setelah Majapahit runtuh, yaitu tahun 1478 Masehi. Lalu selanjutnya, perkembangan agama Islam di Papua berjalan agak lambat. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh raja-raja Maluku, para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Tri Bandang dari Sumatera Barat. Daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Pada tahun 1540, agama Islam masuk. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis. Agama Islam berkembang mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dan yang terakhir adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Kasai. Tokoh yang terkenal yang berdakwah di daerah Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Di Pulau Jawa ini, oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa, sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Yang keempat adalah gerakan pembaruan Islam di Nusantara. Ada 2, yaitu gerakan pendidikan dan sosial, lalu yang kedua gerakan politik. Gerakan pendidikan sosial yang pertama adalah sekolah tawalib. Sekolah ini berasal dari surau, jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Yang kedua, Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Ada 2 program yang diperhatikan. Yang pertama, mendirikan dan membina sekolah dasar serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Yang ketiga, Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta, memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Yang keempat, Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Sistemnya adalah sistem madrasah dan sistem asrama. Selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama. Di kalangan pesantren, dalam merespon kebangkitan nasional, membentuk organisasi pergerakan. Kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Selanjutnya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini menekankan keseimbangan antara pendidikan agama, pendidikan umum, serta pendidikan keislaman.